Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ulama besar yang dijuluki pemimpin para wali atau Sultanul Aulia. Kelahiran Persia. Beliau dikaruniai kedalaman ilmu tauhid, fikih, sunnah Nabi, dan ilmu ma'rifat, sehingga banyak para wali, syekh, ulama, dan ahli zuhud menaruh hormat pada beliau. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bernama lengkap Syekh Abu Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu bin Abi Sholih Sayyid Musa bin Junki Dausid bin Sayyid Abdullah Al-Jili ibnu Sayyid Yahya Az-Zahid bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Dawud bin Sayyid Musa bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Musa Al-Juni bin Sayyid Abdullah Al-Mahdi bin Sayyid Hasan Al-Muthni bin Sayyid Amirul Mukminin Sayyid Syabab Ahlul Jannah Abu Muhammad Al-Hasan Al-Mujtaba bin Al-Imam Al-Hammam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Tokoh sufi ini dilahirkan di daerah Jilan pada pertengahan bulan Ramadan tahun 471 Hijriah atau 1077 Masehi, dan wafat pada hari Sabtu malam setelah maghrib pada tanggal 9 Rabiul Akhir di daerah Babul Azaj. Wafat di Baghdad pada tahun 561 Hijriah atau 1166 Masehi. Menurut Syekh Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Marashid, nama Jailani sebenarnya bukan nama kota, akan tetapi nama suatu kawasan yang terletak di seberang daerah Tabaristan, yaitu sebuah kawasan yang terletak antara pegunungan Tabaristan dan pantai selatan Laut Kaspia. Sekarang wilayah ini menjadi salah satu provinsi Republik Islam Iran. Syekh Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani adalah keturunan Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ibunda beliau adalah seorang ibu yang istimewa, yaitu Fatimah binti Abi Abdillah Al-Sumai, keturunan Sayyidina Husain. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani cukup populer dengan karomah dan kemuliaannya. Sebelum Syekh Abdul Qadir lahir, ayahandanya pernah bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sejumlah sahabat, para mujahidin, dan para wali. Dalam mimpi itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Abu Soleh, Allah akan memberi amanah seorang anak laki-laki yang kelak akan mendapat pangkat tinggi dalam kewalian, sebagaimana aku mendapat pangkat tertinggi dalam kenabian dan kerasulan." Abu Soleh wafat ketika putranya masih teramat muda, sehingga Syekh Abdul Qadir diasuh dan dibesarkan oleh kakeknya. Syekh Abdul Qadir lahir tahun 471 Hijriah di daerah Al-Jil, disebut juga Jilan dan Kilan. Kini termasuk wilayah Iran atau Persia. Ada yang menyebut tahun 470 Hijriah, 1077 Masehi. Tahun kelahirannya ini didasarkan atas ucapan beliau kepada putranya, bertepatan dengan wafatnya seorang ulama terkenal, Imam At-Tamimi. Tahun itu juga bertepatan dengan keputusan Imam Abu Hamid Al-Ghazali untuk meninggalkan tugasnya mengajar di Nizamiyah, Baghdad. Sang Imam Al-Ghazali ternyata lebih memilih uzlah atau mengasingkan diri dan lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Di daerah itu beliau melewati masa kecilnya sampai usia 18 tahun.
kemudian hijrah ke Baghdad pada tahun 488 Hijriah. Syekh Abdul Qadir berperawakan kurus, tingginya sedang, berdada bidang, dengan jenggot lebat dan panjang. Warna kulitnya sawo matang, kedua alisnya bersambung, suaranya keras dan lantang, mudah bergaul, punya derajat mulia dan ilmu pengetahuan yang luas. Syekh Abdul Qadir belajar membaca Al-Quran dan memperdalam tafsirnya pada Syekh Abi Al-Wafa Ali bin Aqil dan Abi Al-Khattab Mahfud Al-Kalwajani. Kedua ulama tersebut mengikuti mazhab Hambali, sedangkan memperdalam hadis dan ilmu hadis berguru pada beberapa ulama, diantaranya Abi Ghalib Muhammad bin Abi Al-Hasan Al-Balaqalani. Ilmu fikih beliau dibimbing oleh ulama-ulama bermazhab Hambali dari Jilan, yakni Abi Sa'id Al-Makharami. Mempelajari ilmu tasawuf dan kerohanian, Syekh Abdul Qadir nyantri kepada Muhammad Al-Dabbas. Oleh karena itu, Syekh Sufi besar ini menjadi salah seorang ulama yang sangat mumpuni dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan Islam, sehingga beliau menjadi salah seorang ulama yang sangat berpengaruh dan menjadi tokoh panutan umat Islam. Sejak bulan Syawal tahun 512 Hijriah, Syekh ini menjadi pengasuh di madrasah Abi Sa'ad Al-Makharami di Baghdad. Majelis pengajiannya sangat populer sehingga setiap beliau memberikan pengajian atau tausiah, 70.000 orang lebih yang menghadirinya. Sejak saat itu, Syekh Abdul Qadir menjadi seorang ulama sekaligus tokoh sufi masyhur yang menyejukkan umat dan menjadi sumber mata air rohani yang selalu memancarkan kehidupan pada setiap manusia. Dari fenomena tersebut, beliau memperoleh gelar kehormatan dari tokoh-tokoh umat Islam, yaitu 1. Muhil al-Din wa al-Sunnah. Gelar kehormatan ini membuktikan bahwa reputasi beliau dalam membela agama Islam dan selalu mengajak umat untuk mengikuti sunnah Rasulullah. 2. Al-Imam Al-Jahid. Gelar ini mencerminkan bahwa Syekh Abdul Qadir sebagai seorang tokoh sufi yang memandang kehidupan dan dunia sebagai investasi untuk meningkatkan kualitas batiniah. Dunia bukan tujuan utama dalam hidup, bukan ujung dalam perjalanan, dan bukan segala-galanya. 3. Al-A'raf Al-Qudwah. Kehormatan ini membuktikan bahwa tingkat kesufian Syekh Abdul Qadir sudah mencapai maqam ma'arif billah, sehingga kualitas rohaniahnya pantas menjadi Al-Qudwah atau suri tauladan bagi para pencari jalan rohani. 4. Syekh Al-Islam. Maqam ini hanya berhak diberikan kepada ulama ahli fikih dan usul fikih, sehingga mempunyai wewenang untuk memberikan fatwa-fatwa. Realitas ini sebagai bukti nyata diakuinya ketokohan dan keulamaannya juga diterima oleh seluruh umat Islam. 5. Sultanul Auliya. Secara bahasa, kalimat tersebut berarti pemimpin para wali di jagat raya ini, sehingga beliau disebut Al-Qutub, Qutbi Al-Aqtab, dan Al-Ghauth, yang artinya sama dengan penghulu aulia. 6. Al-Ashifa, yang maknanya imam atau pemimpin kaum sufi. Gelar ini membuktikan bahwa Syekh Abdul Qadir merupakan pemimpin sufi, sebagaimana terlihat pada posisi dalam struktur kerohanian para wali seperti tersebut di atas. Syekh Abdul Qadir dikenal sebagai seorang ulama yang zuhud dan ahli ibadah. Beliau telah sampai ke maqam ma'rifat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdul Qadir memanfaatkan waktu pagi dan sore untuk memberikan pengajian fikih, tafsir hadis, ilmu hadis, sastra Arab, dan pendalaman rohani. Beliau pada mulanya mengikuti mazhab Hambali, namun akhirnya mengikuti mazhab Syafi'i. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani termasuk salah seorang sufi besar yang banyak menulis karya ilmiah.
menurut catatan Wasal Nahsul Azqul, beliau kurang lebih membuahkan karya tulisnya yang paling populer sekitar 17 kitab bermutu, dan masih banyak karya-karya ilmiah yang belum terpublikasikan. Di antaranya adalah 1. Istighosal al-Arifin wa Ghayat min al-Wasilin. 2. Aurat al-Jailani. 3. Adab al-Sulu wa al-Tawassul ila manzil al-Muluk. 4. Tuhfat al-Muttaqin was-Sabili al-Arifin. 5. Jala' al-Khatir fi al-Batin wa Zahir. 6. Hizib al-Rajak wa al-Intiha. 7. Doa aurat al-Fatihah. 8. Doa al-Basmalah. 9. Al-Risalah al-Ghausiyah. 10. Risalah fi al-Asma al-Azimah li Tariq ila Allah. 11. Al-Guniyah li Talibi Tariq al-Haq. 12. Al-Fat al-Rabbani wa al-Faid al-Rahmani. 13. Futuh al-Ghaib. 14. Futuhat al-Rabbaniyah. 15. Mi'rat Latif al-Ani. 16. Bawakit al-Hikam. 17. Sir al-Asrar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga dikenal sebagai pendiri sekaligus penyebar salah satu tarekat terbesar di dunia bernama Thariqah Qadiriyah. Tarekat atau thariqah secara harfiah berarti jalan, sama seperti syariat, sabil, sirat, dan manhaj, yaitu jalan menuju kepada Allah guna mendapatkan ridhonya dengan mentaati ajaran-ajarannya. Semua perkara yang berarti jalan itu terdapat dalam Al-Quran, seperti Quran Surat Al-Jin ayat 16. Kalau saja mereka berjalan dengan teguh di atas thariqah, maka kami pasti akan melimpahkan pada mereka air, yaitu kehidupan sejati yang melimpah ruah. Ada dua hal yang melandasi inti ajaran thariqah Qadiriyah, yaitu berserah diri lahir batin kepada Allah. Seorang muslim wajib menyerahkan segala hal kepada Allah, mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. 2. Mengingat dan menghadirkan Allah dalam kalbunya. Caranya dengan menyebut asma Allah dalam setiap detak nafasnya. Bagaimanapun, zikrullah adalah suatu perbuatan yang mampu menghalau karat lupa kepada Allah, menggerakkan keikhlasan jiwa, dan menghadirkan manusia duduk bertafakkur sebagai hamba Allah. Hal ini merujuk pada hadis riwayat Ibnu Abid Dunya dari Abdullah bin Umar. Sebenarnya setiap sesuatu pada pembersihnya, dan bahwa pembersih hati manusia adalah berzikir, menyebut asma Allah. Tiadalah sesuatu yang lebih menyelamatkan dari siksa Allah kecuali zikrullah. Kedua hal ini menurut Syekh Abdul Qadir akan membawa seorang manusia senantiasa bersama Allah, sehingga segala aktivitasnya pun bernilai ibadah. Lebih lanjut, beliau juga menandaskan bahwa keimanan ini merupakan landasan bagi terwujudnya tatanan sosial yang lebih baik lagi, lebih jauh, sebuah tatanan negara yang islami dan memenuhi aspek kebaikan universal. Dengan mengamalkan ajaran thariqat dengan baik, khususnya zikir, maka seseorang akan terbuka kesadarannya untuk dapat mengamalkan syariat dengan baik, walaupun secara kognitif tidak banyak memiliki ilmu keislaman, karena ia akan mendapat pengetahuan dari Tuhan, yaitu ma'rifat, dan cinta Tuhan, yaitu Muhammad, karena buah samrohnya zikir. Dan juga karena buahnya zikir, maka dalam diri seseorang terjadi penyucian jiwa, tazkiyat al-nafsi. Dan dengan jiwa yang suci, seseorang akan dengan ringan dapat melaksanakan syariat Allah. Pada tanggal 10 Rabiul Akhir tahun 561 Hijriah, penghulu para wali ini dipanggil ke alam keabadian, yaitu pada usia 91 tahun. Dimakamkan di tempat pengajiannya, yaitu Madrasah Abi Sa'ad Al-Mukharami di Baghdad. Pesan-pesan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani
Salah satu penyakit rohani yang kronis adalah riya. Penampilannya oke, namun hatinya busuk. Perselingkuhan jiwanya terselubung dari mata publik. Seluruh ketaatannya hanya dipergunakan untuk konsumsi orang banyak belaka. Nampak dari penampilannya begitu islami, namun di balik itu hatinya bagaikan bangkai. Orang yang taat itu ada dalam mata hatinya, bukanlah dari penampilan kulitnya. Semua itu tergantung dari hati dan rahasia hatinya. Anda semua sebenarnya telanjang selama Anda tidak memakai pakaian dari Allah, yaitu pakaian yang tidak bisa diganti dengan pakaian apapun. Oleh karena itu, lepaslah tampilan Anda diganti pakaian dari Allah. Lepaskanlah pakaian yang melusuhkan jiwamu untuk menegakkan hak Allah. Tinggalkan baju syahwatmu dari dalam batinmu, baju kebodohanmu, baju kebanggaan jiwamu, juga baju kemunafikanmu. Tanggalkan baju kesenangan, dapat pujian dari sesama manusia, yang membuat Anda diterima atau ditolak karena penampilanmu yang palsu. Lepaslah baju duniawi dari hatimu dan pakailah baju akhirat untuk jiwamu. Lepaskanlah diri Anda dari merasa mampu dan kuat, karena akan membuahkan perasaan menyepelekan orang lain, egoisme, menang sendiri, dan selalu memandang dirinya super. Maka dari itu, lemparkanlah diri Anda ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tanpa daya, tanpa kekuatan, tanpa bergantung kepada sesama makhluk. Bila Anda bisa berbuat demikian, maka akan melihat datangnya kelembutan-kelembutan ilahi padamu. Rahmatnya akan melimpah ruah, serta anugerahnya akan menjadi tampilan pakaianmu. Fokuskan dirimu hanya kepadanya dengan ketelanjangan jiwamu. Wahai hamba Allah, jangan sampai lisanmu penuh dengan nasihat kepada orang lain dengan berpura-pura warok, namun hatimu selingkuh. Tampilannya muslim, tapi batinnya kafir. Zuhudmu hanya kulit luarnya saja. Islam hanya dijadikan formalitas belaka, sementara hatimu, jiwamu amat kotor, bagaikan air dalam kubangan jamban. Jika Anda terus demikian, maka setan akan terus bermukim di dalam rumah jiwamu. Demikian biografi singkat tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang ulama yang menjadi panutan umat dalam melaksanakan amalan ibadah secara hakikiyah dan sufiyah, yang menjadi salah satu bagian penting dari pemahaman Warasatul Anbiya, yaitu pewaris para nabi, dalam meneruskan estafet perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.